Pelayaran 6 bulan ini sudah berakhir. Kontrak menjanjikan bonus 100.000 untuk Dead Channel. Bayar sekarang juga. Pilot Ming, harga pasaran sedang buruk. Ini $1.000. Ambil untuk membeli obat ibumu. Gudang tuna penuh selama 6 bulan terakhir. Dan kamu mengatakan harga pasaran sedang buruk? Aku bersikap terlalu baik kepadamu. Ayahmu yang tidak berguna membawa lari barang perusahaan. Kamu tidak akan melunasinya seumur hidupmu. Hanya kamu di sana saat ayahku menghilang. Kamu sangat mengetahui penyebab utang itu. Yang aku ketahui, di Harbor Bay ini, jika aku membiarkanmu makan, maka kamu baru bisa makan. Mulai hari ini, aku berhenti. Robek lisensi itu, takkan ada yang mempekerjakanmu. Jika kamu berhasil menyewa kapal, aku akan memakai nama belakangmu. Ingat kata-kataku. Dalam 3 hari, kamu akan memohon kembali. Pak Tua Zhang, butuh pilot untuk kapalmu? Ye, keluarga Fisher sudah mengeluarkan perintah. Siapapun yang mempekerjakanmu, gudang pendingin takkan terbuka bagi mereka. Mengerti. Hahaha. Apakah kamu mendengarnya? Inilah akibat jika kamu menentangku. Tagihannya sudah lunas. Dia tidak menyulitkanmu, kan? Semuanya sudah selesai, Ibu. Aku tidak akan melaut lagi. Sayang sekali merobek sertifikat itu, Xiao Ye. Haha. Anak muda memang sangat emosional. Menerobos kediaman pribadi tidak sopan, Tuan Fisher. Sopan? Ayahmu menjaminkan rumah ini padaku dulu. Totalnya 300.000, termasuk bunganya. Sejak kapan ayahku berutang ini? Lusa jam 12 siang. Bayar utangnya sekarang, atau kemasi barangmu dan pergi. Pergi memungut sampah di pinggir pantai. Lihat, apa kamu bisa mengumpulkan 300.000 kembali? 300.000, kamu serakah sekali. Nak, jangan mempercayai siapapun di keluarga Fisher. Ternyata, menghilangnya dia bukan kecelakaan. Ayah, jadi ini rahasia yang kamu sembunyikan. Dari mana asal si manis ini? Iya, Harold Fisher mengatakan. Tidak ada yang berani meminjamkanmu uang. Pompa bensinnya tersumbat. Kalau kamu terus menyalakannya seperti ini, blok mesinnya akan rusak. Kamu hanya membual. Mekanik pelabuhan mengatakan kapal ini hancur. Kapalnya menyala. Rongsokan ini mati setahun, dan kamu berhasil menghidupkannya. Pinjamkan aku kapalnya selama 3 hari. Aku memberikanmu 30% hasil tangkapannya. Mau kemana? Palung Abisal. Lihat, navigator utama Barrett memakai kapal maut itu. Hahaha. Joel, apa kamu terburu-buru menyusul ayahmu? Hai tua, segera berlayar. Kalau kamu bisa kembali hidup-hidup, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Ingat itu. Tidak, ada batu di depan. Rongsokan ini akan tenggelam jika kemasukan air. Abaikan saja kompasnya. Dengarkan aku, terjang ombak dengan kecepatan penuh. Itu adalah jalan buntu. Itu adalah arus tekanan termal. Tembus koridor itu, dan kita selamat. Injak gasnya, dan jangan lepaskan. Kamu benar-benar menemukan jalannya. Hai tua, apa kamu melihat gelembung ungu? Aku melihat. Ada apa di bawah sana? Harta yang dipetakan ayahku sebelum meninggal. Bekerja, apa kita bisa membuat keluarga Fisher berlutut, bergantung pada hasil tangkapan ini? Tempat ini sunyi sekali. Joel, kamu yakin ada sesuatu di bawah? Airnya 55 derajat, salinitasnya 3,5. Ini tempat bertelur utama Raja Bersisik Ungu. Kalau kita tidak menangkap apapun, kita tidak punya uang bensin untuk pulang.
Turunkan jaring sedalam 115 kaki. Tahan 5 detik, lalu tarik. Tersangkut. Cepat potong kabelnya, atau kapalnya akan terbalik. Ini bukan tersangkut. Hai tua, tancap gas, tarik ke atas. Ini adalah Raja Bersisik Ungu. 1-2 Tuhan. Setidaknya ada 500 pon. Ayah, kamu tidak berbohong. Ini memang wilayah terlarang keluarga Fisher. Zotua, apa kamu sudah tahu? Berapa harga terbaru Raja Bersisik Ungu? Hai tua, apa kamu gila? Menanyakan itu? Ini kualitas kelas atas. Harganya 10.000 per ekor. Joel, hasil ini bisa membeli setengah Harbor Bay. Kita akan menjadi kaya raya. Bagaimana cara menjualnya? Tidak usah terburu-buru. Ryan Fisher di dermaga menunggu aku tenggelam. Aku rasa bocah itu tidak akan kembali. Kapal rongsokan Hai Tua mungkin sudah hancur. Si jenius Keen menyelam sangat dalam sekarang. Hahaha. Ryan Fisher, apa kamu mau membeli ini? Raja Sisik Ungu sudah lama punah di sini. Dari mana kamu mencuri barang ini? Sepertinya ada yang salah dengan udang ini. Di Teluk Pelabuhan, tanpa gudang pendingin milik keluarga Fisher, udangmu akan mati dalam 3 jam. Kamu berani menghalangi jalanku? Ini tangki air sirkulasi yang aku kembangkan. Ini tidak memerlukan gudang pendingin. Mereka bisa bertahan hidup selama 72 jam. Tuan Chin, aku melihat foto Hai Tua. Harganya 1.000 per pon. Aku akan membeli semuanya. Uangnya sedang dalam perjalanan. Manajer Ryan, gunakan gudang pendinginmu untuk sampah saja. $300.000 pokok ditambah bunga. Tidak kurang sepeser pun. Joel, sepertinya selama beberapa tahun ini, kamu belajar lebih dari sekadar mendayung. Jangan merasa bangga dulu. Ekspor hasil laut Harbor Bay bergantung sepenuhnya pada truk keluarga aku. Mari kita lihat caramu mengirim udang. Truk pendingin itu sudah kuno. Simpan dan perbaiki saja sendiri. $800.000 sudah dikirim. Joel, keluarga Fisher akan menyerang balik. Berhati-hati. Mereka ingin menutup jalur transportasi. Tapi mereka bukan penguasa di sini. Joel, Harold Fisher mulai bertindak kasar. Dia menaikkan sewa gudang 3 kali lipat. Para nelayan sedang mengamuk. Dia menargetkan rantai pasokan. Maka aku akan menghancurkan rencananya. Ayah, rencana ini benar-benar berhasil. Orang-orang miskin itu kehilangan akses logistik. Meski tangki Joel sangat bagus, dia tidak bisa mengangkut semua hasil. Beritahukan perusahaan transportasi untuk mengirim lebih banyak orang besok. Jaga semua pintu keluar. Tanpa izin dari aku. Tidak ada udang yang boleh keluar. Aku memegang sertifikatnya. Keluarga Fisher tidak bisa mengintimidasi kamu. Biaya pengiriman sudah melonjak 3 kali lipat. Kamu tidak bisa berbisnis seperti ini. Ini akan menghancurkan kita semua. Jika merasa kemahalan, silakan membawanya sendiri ke kota. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Hahaha. Semuanya, jika aku menjaga barang kalian tanpa es, dan membuatnya bertahan selama 3 hari. Joel Barrett, mesin ini bisa menggantikan gudang pendingin? Harold Fisher akan menghancurkan kapal kita jika mengetahuinya. Keluarga Fisher ingin kita semua mati kelaparan. Tidakkah kamu menyadari hal itu sekarang?
Aku mempertaruhkan nyawaku untuk Joel Barrett. Pergi jika ingin menjadi anjing keluarga Fisher. Tanda tangani perjanjian ini. Teknologi aku akan dilisensikan secara gratis, tapi kita harus bersatu memasarkan produk dan bersatu dalam menentukan harga kita. Mari melihat siapa yang berani menandatangani ini. Jika kamu menandatangani namamu, tidak akan ada tempat bagimu di Harbor Bay. Joel Barrett, memangnya kamu mengira dirimu siapa? Mencoba menyatukan semua orang di sini? Tanda tangani itu. Manajer Ryan, monopoli kamu berakhir hari ini. Setelah parameter ini dikirim ke Tuan Muda, teknologi ini tidak akan memiliki rahasia lagi. Apakah kamu sudah selesai merekam? Pastikan kumpulan parameter ke-17 tetap fokus. Pompa akan meledak jika Ryan Fisher mengubahnya. Hai, Joel, aku hanya ingin belajar. Aku tidak bermaksud apa-apa. Belajar? Belajar menjadi anjing keluarga Fisher? Modul utama sudah terkunci di kompartemen tersembunyi. Aku hanya membocorkan versi yang menjadi jalan buntu bagi Ryan Fisher. Ayah, aku sudah mendapatkan semua parameternya. Joel Barrett itu sangat sombong. Dia merasa hanya dia yang memahami teknologinya. Karena kamu sudah memilikinya, segera ambil ratusan ton stok itu, lalu pindahkan semuanya ke sistem ini. Direktur Zhao, tekanan katup pembuangan ini 3 kali lipat. Ini menentang hukum fisika. Memangnya kamu mengerti apa? Ini disebut simulasi tekanan laut dalam. Lakukan perintahku dan berhenti berbicara. Perhatikan baik-baik, Joel Barrett. Ini yang disebut skala ekonomi. Besok, semua pesanan akan menjadi milikku. Manajer Ryan, kamu melangkah terlalu cepat saat ini. Dengan ratusan ton ikan busuk ini, menurutmu bagaimana akhir semua ini? Orang-orang ini menghalangi jalan bermodus memancing. Mereka berniat membuat hasil tangkapan membusuk. Joel Barrett, angin dan ombak sedang kencang. Kami hanya sedang beristirahat sebentar di sini. Kami tidak melanggar hukum maritim, kan? Kalau berani, coba tabrak saja kami. Lauhai, matikan GPS sekarang. Perhatikan sinyal dariku. Kita akan keluar dari jalur. Keluar jalur? Wilayah itu dangkal saat surut. Kapal Lodge memang memiliki draft dangkal, tapi tetap tidak akan bisa lewat. Putar kiri penuh, masuki celah karang itu. Dia sudah gila. Kedalaman di sana hanya 5 kaki. Dia ingin menghancurkan bagian bawah kapal. Catatan ayah pernah menyebutkan hal ini. Ada mata air bawah laut di sini. Airnya tetap dalam meski sedang surut. Keluarga Fisher masih tertahan di jalur itu. Kamu ternyata berhasil datang tepat waktu. Joel Barrett, aku tahu bisa mengandalkanmu. Di mana dia? Menurut radar tadi, dia jelas berada di zona karang. Kenapa dia bisa menghilang begitu saja? Manajer Ryan berhenti mencari. Pasar pagi di kota sudah selesai. Kapal besarmu bisa berjalan santai sekarang. Ini kolaborasi eksklusif kami dengan grup Barrett, udang raja premium ini. Setiap ekor telah dipilih dengan cermat. Udang ini
Udang ini berbau busuk. Perutku terasa sakit. Tuan Clark, Golden Bay selalu membanggakan bahan mewahnya. Mengenai keracunan makanan masal ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Aku sudah menduganya. Stok Joel Barrett semuanya direndam bahan kimia. Lihat, semuanya. Beginilah hasil mencari uang haram. Manajer Ryan, kamu bahkan tidak keracunan. Bagaimana kamu mengetahui itu direndam bahan kimia? Aku sudah bertahun-tahun di bisnis ini. Aku mengetahuinya hanya dari baunya. Segera tutup toko ini. Berhenti menyakiti orang lain. Wartawan, lihat cangkang-cangkang ini, lalu lihat yang aku bawakan ini. Apa yang harus dilihat? Apa kamu mencoba mengulur waktu? Semua buktinya ada di sini. Ryan Fisher, kamu mengira aku cuma bisa beternak? Aku juga mengetahui cara mengunci barangku. Setiap udang raja milikku ditandai dengan kode unik memakai pewarna fluoresen sebelum disajikan. Piring udang mati ini bukan stokku. Tuan Clark, periksa rekaman dapur tadi. Tuan Clark, Joel, ini tidak berkaitan denganku. Ryan Fisher memberiku $50,000 untuk meminum obat mual dan berakting. Kamu berbohong. Ini adalah jebakan. Manager Ryan, untuk sisanya, kamu bicarakan dengan pengacara hukumku. Keluar dari Golden Bay. Jika kamu tidak merencanakannya, Golden Bay pasti sudah hancur total hari ini. Bagaimana kamu memikirkan soal anti pemalsuan? Menghadapi serigala seperti keluarga Fisher, hanya memiliki daging saja tidak cukup. Kamu juga memerlukan senapan. Reputasi keluarga Fisher sudah hancur. Sekarang waktunya mengambil milik kita kembali. Aku tidak pernah membayangkan tempat ini. Dulu, kita butuh izin keluarga Fisher. Sekarang, akhirnya ini milik kita. Joel, dulu kita sangat buta. Mulai sekarang, seluruh rantai dingin kota bergantung padamu untuk memimpin jalannya. Selama kamu mematuhi semua aturannya, aku, Joel Barrett, tidak akan menghalangi siapapun. Belum ada kabar dari Harold Fisher. Itu bukan gayanya yang biasa. Aku merasa dia merencanakan hal besar. Dia sedang menunggu sebuah kesempatan. Aku pun sedang menunggu. Menunggu dia, akhirnya menunjukkan kartunya. Pihak bank mengatakan, Harold Fisher mengambil properti atas namanya dan menjaminkan semuanya. Dia sedang memindahkan modal besar, dan sepertinya dia menargetkan wilayah lain. Tuan Crane telah menelan inventarisku, dan sekarang dia merasa di atas angin. Dia merasa telah memenangkan pelabuhan itu, tapi dia menuju lubang kubur buatanku. Karena dia ingin melakukan ekspansi. Kirimkan kesepakatan 30 juta itu. Begitu dia menandatangani 30 juta, badai di Black Wind Eye akan mereda. Begitu dia menandatanganinya, dia tidak akan melihat matahari Harbor Bay. kualitasnya sangat luar biasa. Tapi tempat ini terlalu kecil. Tuan Barrett, Harbor Bay terlalu sempit untukmu. Tuan Crane, Air Harbor Bay Journey. Karena itulah kepitingnya bersih. Pemain besar sepertimu tertarik pada kami. Aku hanya melakukan bisnis besar. Joel, Harold Fisher, mengatakan kamu penyintas. Menurutku kamu hanya memiliki nyali. Kalau kamu datang untuk bernostalgia, Harold Fisher menunggumu di Harbor Bay.
1 ton Imperial Blue dalam sebulan. Deposit sebesar $2 juta. Kalau kamu gagal mengirimkannya, kamu berutang 5 juta. Hal itu mustahil dilakukan. Imperial Blue ada di laut dalam. Sekarang bukan musim melaut. Ini misi bunuh diri bagi Joel. Hanya sebatas ini kemampuan grup Barrett. Kalau tidak berani mengambil pekerjaan ini, sebaiknya kamu pulang sekarang dan teruskan menjaga gudang pendingin itu. Harold Fisher ingin menggunakan denda $5 juta untuk segera menghancurkan aliansi Barrett sejak awal. Tuan Crane, aku akan mengambil kontrak ini, tapi jika aku menyelesaikannya tepat waktu, aku mau separuh jalur distribusi grup Crane. Itu adalah Haefengan. Bahkan Angkatan Laut tidak berani ke sana. Apa kamu sudah gila? Fiona Clark, Harold Fisher, mempertaruhkan segalanya. Jika aku tidak menandatanganinya, dia akan menyuruh orang merobohkan markasku. Aku memiliki peta arus laut peninggalan ayahku. Jika kita berhasil melakukannya, Barrett Marine akan menjadi penguasa tunggal. Dia sudah menandatanganinya. Harold Fisher, bersiap untuk apa yang kamu inginkan. Ini benar-benar gila. Kita baru saja berlayar 3 jam. Telepon, satelit, dan GPS sudah mati. Motherboardnya sudah hangus terbakar. Ini bukan sekadar kerusakan biasa. Seseorang memasang resistor korsleting pada kabelnya. Sebelum kita mulai berlayar, cuma mekanik Mika yang menyentuh generator. Harold Fisher, kamu benar-benar menutup kesempatan. Tanpa alat komunikasi dan radar, kita buta di dalam Blackwind Eye. Joel Barrett, belum terlambat untuk memutar balik sekarang. Kembali berarti denda 5 juta. Rumah leluhur keluarga Barrett akan hilang dan kita tidak akan berani pulang. Ayah pernah mengajarkanku bahwa radar memang bisa saja berbohong, tapi bintang dan arus tidak membohongi. Kamu benar-benar gila. Putra Leonard Barrett ternyata jauh lebih gila. Putar kiri dengan tajam. Rasakan getaran dari lambung kapal ini. Jika ada sebuah gema, berarti ada garis patahan di depan. Inti Blackwind Eye ada tepat di depan. Joel Barrett, meleset sedikit kita akan mati. Aku bisa mendengar samudera sedang menangis. Di sanalah rembesan dingin itu mulai meletus. Ayah, penjaga pantai tidak menemukan sinyalnya. Anak itu sepertinya sudah tenggelam. Apa kamu mendengarnya? Joel Barrett tidak akan kembali. Surat perjanjian yang kamu tanda tangani sekarang hanya menjadi sampah. Tuan Fisher, Joel Barrett bilang selama dia ada, penjualan udang kita akan lancar. Sekarang dia sudah tiada. Aku masih mengelola gudang pendingin ini. Tanda tangani atau pergi. Kakak ipar, aku sudah mengusahakan segalanya. Tidak ada yang selamat dari Haefengan. Kamu juga mengatakannya saat ayahnya meninggal. Harold Fisher, apa kamu tidak lelah? Kakak ipar, ikut denganku sekarang. Pindah saja ke kota. Kamu tidak bisa mempertahankan rumah ini. Anggap ini caraku membalas budi kakak. Cepat angkut barangnya. Coba lihat, Nona Liu. Inilah pria pilihanmu itu. Selain meninggalkan tumpukan utang, dia tidak meninggalkan apapun. Bahkan belum lewat 30 hari. Apa kamu ingin mati, Ryan Fisher? 30 hari? Jika jasadnya ditemukan 30 tahun lagi, baru aku akan mengakui kemenanganmu. Hahaha. Tekanan airnya sangat tinggi. Muatan Imperial Blue ini terlalu berat.
Haluan kapalnya tidak bisa terangkat. Ini kapal Loat, koordinat, bujur timur 114. Kami kembali membawa hasil tangkapan. Lauhai, buang tangki air tawarnya, alirkan semua tenaga ke mesin utama. Kita harus menembus zona lonjakan. Ini tidak mungkin terjadi. Aku pasti salah dengar. Ryan Fisher, sewa ekskavator itu mahal. Jangan menyia-nyiakannya. Ini benar-benar Imperial Blue yang hidup. Apa Joel Barrett merampok istana naga? Kamu berhasil melakukannya. Joel Barrett, kamu benar-benar berhasil. Manajer Ryan, 1 ton barang itu lumayan banyak. Suruh Jin Ding Tian datang mengambil mayatnya. Aku menambah lagi 20% kiriman ini. Tuan Barrett. Tawaran yang diberikan Harold Fisher padaku terlihat sangat kecil sekarang. Mulai sekarang, kargo laut negara bagian ini, aku hanya ingin grup Barrett. Sebutkan harganya. Brian Crane terang-terangan merebut bisnis Harold Fisher. Pantas saja, dia tidak mempercayai siapapun. Tuan Crane, barang ini memang dijual. Tapi, kamu harus memberitahuku. Bagaimana tepatnya kapal ayahku tenggelam? Berapa Ryan Fisher membayarmu untuk menyabotase generatornya? Joel, aku tidak punya pilihan. Ibuku bekerja di gudang pendingin keluarga Fisher. Kalau aku menolak, mereka memutus nafkah kami. Serahkan rekaman itu. Aku mengetahui kamu menyimpan rahasia demi nyawamu. Ayah, Brian Crane rubah tua itu mengkhianati kita. Dia tidak hanya memberikan kontrak pada Joel Barrett, tapi dia juga membocorkan seluruh rencana kita. Hahaha, mengkhianati kita? Brian Crane menganggap Joel Barrett seekor anjing, mengira dia patuh jika diberi tulang. Joel Barrett ingin membalas dendam lama, baik. Aku akan membeberkan seluruh kebenaran masa lalu. Aku akan memberitahunya. Demi siapa ayahnya yang pahlawan itu? Sebenarnya mati berkorban. Kamu bekerja dengan baik bulan ini. Pekerjaan perantara itu memang gagal, tapi kamu sudah bekerja keras. Ini bonus $30,000. Joel, aku tidak pantas menerimanya. Aku sudah menyusahkan perusahaan. Selama kamu setia pada keluarga Chin, simpan uangnya. Sekarang pergi. Anak ini hampir membuat kita terbunuh, dan kamu malah memberinya bonus. Apa otakmu sudah tidak berfungsi? Jika aku tidak memberinya umpan, mana berani dia terus memakai kartu pemberian Ryan Fisher itu? Ini laporan Mika, 3 tahun terakhir. Setiap 2 minggu sekali, Ryan Fisher mengiriminya uang melalui perusahaan bayangan. Ayo menyeretnya ke kantor polisi. Ini cukup untuk menghancurkan Ryan Fisher. Ini masih belum cukup. Harold Fisher si rubah tua itu bisa mencari tumbal kapan saja. Dia menungguku memakan umpannya, dan aku menunggunya menunjukkan kartunya. Jadi kita hanya berdiam diri? Brian Crane menagih pengiriman berikutnya. Simpan bukti Mika dalam brankas. Hai tua, ingat, waktunya masih belum tiba. Pria seperti Harold Fisher hanya menunjukkan kelemahannya saat mereka merasa sudah menang. Kita sudah menguasai 30% pasar.
Joel Barrett dan Harold Fisher mulai gelisah. Sebuah jebakan. Joe, ayahmu dulu senang membawaku ke sini. Coba ini, rasanya tidak pernah berubah. Tuan Fisher, undanganmu membahas reuni. Tahun yang mana? Ayahmu menyelamatkan nyawaku saat itu. Di pantai Heilua, dia membawaku keluar dari kapal karam. Aku berutang nyawa kepadanya. Rubah tua ini memainkan kartu emosional. Karena kamu berutang nyawa padanya, kenapa mengejar janda dan anaknya? Balasan macam apa itu? Aku berutang nyawa padanya. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang membuatku membencinya selama 20 tahun. Apa yang dia lakukan? Demi menjaga rahasia urat biji itu, dia membiarkanku kehilangan segalanya, daripada mengucapkan satu kata saja. Dia orang yang sangat suci. Tapi jadi saudara orang suci tidak mudah. Joel Barrett, kamu pikir sedang membalas dendam. Dua kata menyusul tepat setelah 10427. Ayah dan Brian Crane berhubungan sejak 2 dekade. Kamu memecahkannya sangat cepat, Pak Barrett. Sesuai harapan dari putra Leonard Barrett. Apa yang sebenarnya kamu dan ayah kerjakan dulu? Bekerja sama demi mengumpulkan harta. Sayang, dia ingin mewariskan kekayaan kepada penerusnya. Aku ingin mengubahnya menjadi emas. Kalau kamu menginginkan kebenarannya, ikuti aku ke perairan internasional. Pesanan lanjutan $10 juta itu bergantung pada keberanianmu menaiki kapal. Ini jebakan Harold Fisher dan Brian Crane. Begitu kamu pergi, siapa yang akan menjalankan Barrett Marine? Harold Fisher menungguku mati di perairan internasional. Mengenai markas milik Fiona Clark, bukti yang Micah berikan kepadamu adalah asuransi yang aku tinggalkan. Joel Barrett, ingat hal ini. Angin kencang dan ombak besar di laut. Hatimu harus lebih tenang daripada ombak. Tuan Crane memimpin kawanan serigala laut di sini. Mereka sudah mengunci alat pelacak kita. Joel Barrett, aku dengar kamu navigator terbaik di provinsi. Bagaimana caramu menghindari para serigala itu? Matikan alat penyeimbangnya, menuju ke arah tenggara. Kecepatan penuh masuk ke pusat badai. Lakukan apa yang dia katakan. Pusat badai memiliki gangguan magnet alami. Perahu kecil mereka tidak akan kuat menahannya. Kamu lebih kejam daripada ayahmu. Dia selalu berusaha menyelamatkan semua orang. Tapi, kamu hanya menyelamatkan yang terpenting. Tuan Crane, bisakah memberitahuku sekarang di mana letak koordinat itu berada? Tepat berada di bawah kakimu. Sebelum ayah menghilang, di sini pesan terakhir dikirimkan. Joel, tekanan bawah air sangat kuat. Kamu hanya memiliki waktu 15 menit.
Joel, apa kamu bisa melihat jelas? Apa itu kapal milik ayahmu? Itu adalah kapal Seamaun. Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Menemukan disk pemetaan dalam brankas adalah prioritas. Diam. Jangan biarkan keserakahanmu mengotori tempat ini. Kotak hitamnya, Ayah. Ayah menyembunyikan semua bukti di tempat yang sama. Menemukannya. Tapi sepertinya ini bukan yang kamu cari, emas. Ini warisan yang dia tinggalkan. Tidak. Ini adalah hidupnya. Kamu tidak mendapatkan keinginanmu, Tuan Crane. Apa kamu merasa kecewa? Pilot paling tenang di seluruh pelabuhan menabrak karang saat ombak level 3. Chin, itu kesimpulan tim investigasi dulu. Radar belum menjadi standar saat itu. Siapa yang bisa memastikannya? Jika radar bukan standar, maka data kotak hitam kapal kenapa tidak disebutkan dalam laporannya? Dengan teknologi pada saat itu, mereka mungkin tidak mengumpulkan data valid. Bukan karena mereka tidak mengumpulkannya, seseorang telah merobek halaman penting itu. Jadi ini hasil yang kamu bawa? Apa arti deretan angka ini sebenarnya? Ini kunci untuk pengodean laut. Ayahku mengukirnya pada tanda pengenalnya, hanya untuk melindunginya dari Brian Crane. Mereka benar-benar rekan saat itu. Lihat pengkhianatan yang disebutkan Harold Fisher. Ini peta urat mineral langka. Brian Crane tidak sedang mencari ikan. Dia sedang mengincar mineral ini. Lalu bagaimana keadaan menjadi kacau? Ayahmu telah mengunci kuncinya. Bukankah Brian Crane seharusnya memohon padanya? Saat memohon gagal, dia harus menyingkirkannya. Dia menungguku mati di perairan internasional. Karena dia menganggapku pemegang kodenya. Kalau kamu mempertaruhkan nyawa demi melawan Brian Crane, aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Mati itu mudah. Aku ingin dia melihat tambang incarannya jatuh tepat ke tanganku. Harold Fisher mengatakan ayah menyembunyikan hal itu darinya. Kalau melihat ke belakang, ayah melakukannya demi menjauhkan keluarga Fisher dari maut. Harold salah membenci orang selama 20 tahun. Dia adalah korban. Tapi dia juga senjata milik Brian Crane. Jumlah uang yang terlibat sangat besar. Joel, begitu kita mengajukan izin tambang, Brian Crane akan benar-benar mengamuk. Meskipun aku tidak melakukannya, dia akan menguras harta kita secara perlahan. Kita harus menggunakan pangkalan laut sebagai kedok untuk mengklaim perairan ini terlebih dahulu. Setelah kita memiliki izin resmi, dia tidak akan berani menyerang kita secara terbuka. Bagaimana dengan Harold Fisher? Jika dia terus mencampuri urusan kita tidak bisa mengirim permohonan ke kota. Aku akan membuatnya menyadari siapa sebenarnya sosok yang menusuknya dari belakang selama 20 tahun. Xiaoye, sudahkah kamu menyimpan kartu identitas ayahmu? Sudah, Ibu. Mengenai apa yang terjadi saat itu, jika kenyataannya sulit untuk diterima, apakah kamu tetap ingin mengetahuinya? Ayahmu adalah orang yang bersih. Selama namanya dibersihkan, aku bisa menghadapi apapun. Ibu, aku akan memenangkannya dengan caramu. Di laut lepas ini, tidak akan ada lagi yang merundung kita. Tuan Barrett, tambak laut dalam itu membutuhkan deposit besar. Ini adalah tahap pertama. 30 nelayan aliansi Barrett sudah menjaminnya. Dananya sudah ditransfer ke rekening perusahaan. Budidaya, Joel Barrett. Ikan busukmu saja belum habis terjual, tapi kamu sudah bermimpi merebut lahan.
Manajer Ryan, lahan bukan untuk direbut, tetapi untuk mengubur orang. Arus kas kita sudah mulai stabil. Keuntungan selama 2 minggu terakhir ini cukup untuk menutupi biaya peralatan awal. Apa yang sedang dilakukan Brian Crane? Dia mulai mengonsolidasi pakan dan penetasan. Joel Barrett, dia ingin memutus sumber kita. Dia pikir dialah penguasa di perairan ini. Joel Barrett, kita punya masalah. Asosiasi Perikanan Kota tiba-tiba mencabut sertifikasi aliansi kita. Tuan Crane, pengajuan wilayah laut sudah diserahkan. Tujuan Joel Barrett memang sangat tepat. Dia menargetkan lokasi kapal penambang berada. Dia menginginkan status hukum yang sah. Aku akan memastikan dia tidak bisa melaut. Beritahukan Harold Fisher. Tidak perlu lagi memeriksa catatan lamanya. Selama perusahaan Joel Barrett tidak hancur, dia harus menanggungnya seumur hidup. Tuan Barrett, seseorang melaporkan aliansimu karena mengganggu harga pasar. Sampai penyelidikan ini selesai, izin aksesmu akan disita sementara. Mengganggu harga? Apa karena kami lebih murah dari keluarga Fisher? Atau karena kami memotong keuntungan grup Crane? Jangan terlalu sombong, Joel Barrett. Aturan ini ditetapkan oleh semua orang, bukan pendatang baru sepertimu yang mengatur. Silakan saja kalau ingin melakukan penyelidikan. Tapi jangan katakan aku tidak memperingatkanmu. Aturan memang sudah ditetapkan, tapi manusia bisa berubah. Tuan Barrett, stok kami benar-benar habis. Grup Crane memesan semua pakan di kota. Aku tidak bisa apa-apa. Dipesan? Itu perampokan terang-terangan. Kita memiliki kontrak, dan kamu melanggarnya. Aku akan membayar denda penaltinya. Tapi aku tidak bisa mengirim 1 kantong pun. Jika puluhan ribu pon bibit ikan kehabisan pakan, semuanya akan mati dalam 3 hari. Langkah Brian Crane ini sangat kejam. Joel Barrett, mungkin kita meminta stok paliu. Itu tidak akan menolong tepat waktu. Jalur pasokannya di kota juga sedang terhambat. Mencoba menjatuhkan aku, Brian Crane? Kamu berpikir kamu tidak bisa disentuh? Kamu masih berani menunjukkan wajahmu? Kamu kemari untuk menertawakanku karena krisis pasokan? Harold Fisher, kamu membenci ayahku selama 20 tahun. Sekarang perhatikan apa yang tertulis di sini. Ayahku lebih memilih membiarkanmu bangkrut daripada membiarkanmu ikut dalam kesepakatan ini. Itu karena Brian Crane memasang jebakan di kontrak itu. Jika kamu menandatanganinya, kamu akan kehilangan nyawamu kepada bank. Dia hanya menjadikanmu sebagai umpan peluru. Ayahku yang menanggung semua bebannya, hanya untuk melindungimu. Kenapa dia tidak mengatakannya sendiri kepadaku? Karena saat itu, kamu sudah menerima uang muka Brian Crane. Apa kamu akan mempercayainya jika dia memberitahumu? Aku berjuang sepanjang hidupku hanya untuk membantu pembunuh saudaraku menikam putranya sendiri. Ini kontrak investasi asli milik Brian Crane denganku 20 tahun yang lalu. Ada jaminan pembayaran pribadi di belakangnya. Ini membuktikan dialah penerima manfaat aslinya. Jadi, ini kartu as yang kamu simpan. Kartu as? Ini adalah aib hidupku. Joel Barrett, aku berikan setengah pakan kota. Pergi dan tangkap sampah itu Brian Crane dan menyeretnya dari kota untukku.
Pasokan Tuan Crane sudah terputus. Dia sedang mengamuk sekarang. Ini peda mineral yang kucuri dari kantornya. Laporkan kemajuannya. Oh, dia ternyata cukup tangguh. Masih terus mengeksplorasi, meski pasokannya terputus. Dia hanya sedang berputus asa. Selama kita memblokir area laut itu dulu, peralatannya hanya akan menjadi besi tua. Kerja bagus, Zhao. Begitu tambang ini dibuka, bisnis kecil di Teluk Harbor itu, kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Kamu mengatakannya padaku 20 tahun lalu. Sayangnya, kali ini aku yang berpura-pura. Untuk memblokir kita, Brian Crane mengambil pinjaman besar untuk memborong pasokan. Arus kasnya sangat lemah sekarang. Ini titik batasnya. Fiona Clark bekerja sama dengan pemasok hilirmu. Mereka melakukan pengambil alihan paksa induk perusahaan. Dia sudah menyadarinya. Dia mencoba menarik kembali modalnya. Iya. Biarkan saja dia. Harold Fisher akan menahannya di sana. Tuan Crane, induk perusahaan pakan kita sedang dibeli oleh dana misterius berjumlah besar. Harga sahamnya sudah melonjak 40%. Apa? Dari mana uang itu berasal? Mungkinkah itu keluarga Clark? Jangan khawatir, Tuan Crane. Kekayaan Fiona Clark tidak cukup untuk ini. Kalau bukan dia, siapa lagi? Joel Barrett. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan Barrett, kemurniannya lebih dari 80%. Ini benar-benar sebuah tambang emas. Tuhan, aku menghabiskan seluruh hidup di laut. Pertama kalinya aku melihat harta seperti ini. Berapa nilai dari harta karun ini? Ini bukan hanya tentang masalah uang saja. Hai tua, ini martabat ayah untuk Harbor Bay. Kirimkan datanya kembali kepada Fiona Clark. Minta dia segera menyerahkannya ke otoritas maritim. Apakah permohonannya sudah kamu kirimkan? Sekarang sudah masuk periode pengumuman publik. Joel Barrett, Brian Crane pasti mengajukan arbitrase. Dia tidak akan membiarkan hadiah ini lepas. Joel Barrett, Fiona Clark, kamu berani bertindak di wilayah kekuasaanku? Aku memiliki saham di urat mineral itu. Tuan Crane, hukum itu berdasarkan pada kontrak. Simpan saja kontrak itu untuk pihak arbitrator. Joel Barrett, kamu berpikir menang karena data? Aku memiliki nota kesepahaman dari masa lalu. Kamu tidak akan mendapatkan 1 gram pun. Tuan Crane, sesuatu tidak selamanya menjadi harta. Mungkin saja itu malah akan menjadi borgolmu. Ini surat pengalihan saham grup Barrett dulu. Joel Barrett, kamu mengenali tulisan tangan ayahmu, kan? Aku mengenalinya. Tapi aku lebih mengenali hal ini. Tanda air di pojok bawah peta survei. Ini versi setelah perusahaan Tuan Crane berdiri. Tuan Crane, pemalsuanmu ini benar-benar ceroboh. Aku bisa bersaksi bahwa saat itu, Brian Crane memakai data mineral palsu. Itu membuat keluarga Barrett memusuhiku. Harold, dasar kamu pengkhianat. Kamu berani mengkhianatiku. Ini ditemukan dari bangkai kapal Sea Mount. Ini adalah kotak hitamnya. Data ini menunjukkan bahwa pada hari kecelakaan itu, kapal cepat bernomor DING 001 memutus paksa saluran bahan bakar se-Amount. Tidak, itu tidak mungkin. Kotak hitam itu seharusnya sudah membusuk di laut sejak lama. Benar, ayahku menyembunyikan kotak hitam itu di kompartemen rahasia bawah tuas kendali. Dia melakukannya agar bisa menungguku kembali untuk memasukkanmu ke dalam penjara. Keadilan mungkin saja tertunda.
tapi laut dalam mengingat setiap tetes darah. Tuan Crane, Kapten Terry menunggumu di bandara. Utang $50 juta itu dan nyawa dari 20 tahun lalu. Saatnya untuk melunasi semuanya. Tuan Crane, 20 rekening bankmu sudah dibekukan semuanya. Tiket itu sekarang hanya kertas sampah. Apa kamu sedang bercanda? Aku memiliki banyak uang. Biarkan aku lewat. Minggir. Joel Barrett, kamu orang gila. Brian Crane sudah masuk penjara. Perairan ini akhirnya sudah bersih. Belum. Ayahku masih ada di bawah sana. Aku akan menemanimu besok. Aku masih berutang 3 penghormatan padanya. Mulai. Leonard, aku akan membawamu pulang. Ayah. Ayah. Perairan Harbor Bay sudah menjadi milik kita. Joel Barrett, lihat kerumunan ini. Bahkan Harold Fisher tidak pernah melihat ini. Leonard pasti sedang mengamuk di sana. Tuan Barrett, kami semua sudah merundingkannya. Mulai sekarang, kami menambah 2% komisi. Hanya kamu, Kapten, yang kami percayai. Bagikan uangnya sesuai kesepakatan awal. Jangan memberikan uang tambahan sedikit pun. Aku tidak kaya dengan memeras saudara sendiri. Hebat, kamu memang anak Leonard. Sekarang, angkat sauhnya. Ayah. Kita akan pulang. Kamu berani bersembunyi? Percaya padaku, aku akan membunuhmu sekarang. Coba hindari aku sekali lagi. Menyogok Joel Barrett. Kamu pikir hanya karena uang, kamu bisa membuat ayahku berlutut? Harold Fisher, kamu tua bangka. Apa kamu melupakan perbuatan keluarga Barrett? Kamu mengundang serigala ke rumah kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi berkabung untuk keluarga Barrett itu. Apa kamu masih ayahku? Ryan, kamu pernah bertanya padaku, kenapa keluarga Barrett harus hancur? Aku akan memberitahumu alasannya. Karena Leonard Barrett menghalangi keuntungan kita. Aku yang mengajarkanmu membenci keluarga Barrett. Aku yang sudah merusak hatimu. Aku salah. Joel Barrett lebih baik daripada ayahnya. Dia melindungi lebih dari sekadar tambang itu. Dia menjaga seluruh jiwa Harbor Bay. Kamu sudah mulai sadar sekarang. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Rumahku sudah lenyap. Semuanya sudah lenyap. Kalau kamu masih ingin membenci seseorang, benci saja aku. Walaupun kamu membenciku seumur hidupmu, biarkan Joel Barrett sendiri. Joel Barrett sedang memanfaatkan situasi ini. Yang mereka inginkan adalah kendali. Tuan Smith, jika aku tidak salah ingat,
Royalti kamu naik 30% tahun lalu. Begitulah cara kerja monopoli teknologi. Kita harus bekerja sama, atau biarkan membusuk di dasar laut. Tuan Barrett, blokade data asing sangat ketat. Kami menyimulasikan algoritma inti puluhan ribu kali, tapi hasilnya masih belum tepat. Orang asing itu bermain curang. Joel Barrett, kita harus memohon pada mereka. Tidak perlu, ayah menemukannya 30 tahun lalu. Arus laut di area ini dan pola kompensasinya. Masukkan data milik ayah. Karena kita tidak bisa membeli mesin bor, kita akan membangun current rider. Ini sungguhan nyata. Ini berhasil. Tuan Barrett, metode ekstraksi bantuan arus ini 2 kali lebih efisien dari mesin bor. Ayah, cetak biru yang ayah gambar seumur hidup, akhirnya bisa kita gunakan sekarang. Tuan Barrett, tanpa teknologi bor laut dalam kami, mineralmu hanyalah tumpukan batu tak berharga. Tuan Barrett benar-benar pria yang baik. Anak-anak di sini akhirnya bisa berkuliah di Universitas Maritim Kota. 30% laba Barrett Marine bulan lalu diinvestasikan di sini. Ayahmu dan aku dulu membangun tempat ini bersama. Mengembalikannya kepadanya sekarang membuat hatiku merasa tenang. Presiden Zhao, warga daratan, masih mengingat masa lalu. Utang selama 20 tahun terakhir ini, akhirnya telah dilunasi dengan cara ini. Barrett Marine telah menyelesaikan integrasi rantai pasokannya. Ada roadshow IPO di kota minggu depan. Kamu harus menghadirinya. Tuan Clark, acara besar itu bukan untukku. Itu adalah lencana kehormatan bagimu. Joel, perhatikan ini. Dulu saat kita berjuang di kepingan kayu, kita tidak pernah membayangkan hari ini. Haha, jika ayahmu melihat kapal ini, dia mungkin menghabiskan seluruh isi Harbor Bay. Mengingat ketahanan minumnya itu, dia terkapar setelah 2 botol. Hahaha. Setelah roadshow ini berakhir, aku akan berlibur. Joel, kamu masih berutang makan malam perayaan. Kamu ingin menyantap apa? Asal itu hasil tangkapanmu, Captain Barrett, apapun boleh. Ryan Fisher segera bergerak. Sesi berikutnya dimulai 10 menit lagi. Aku segera menyusul. Keluarga Fisher belum hancur. Kami hanya mengubah cara hidup kami. Joel Barrett, koordinatnya sudah terkunci. Kita berjarak 5 mil laut dari tanda ayah. Hadiah, apa ada tambang emas di sana? Tidak. Pria, seperti ayahku, warisan yang ditinggalkannya bukan soal uang. Ayah, aku membawamu kembali untuk melihat lautan ini. Kecepatan penuh sekarang. Aku ingin melihat ujung lautan ini. Benar, menuju ke laut dalam. Hor, haha. Tempat ini bahkan tidak ada di peta laut terbaru. Hai tua, sepertinya kita memasuki perairan asing. Apa yang kamu takutkan? Kita tidak mati di rakit kayu dulu. Kapal besar ini tidak akan tenggelam. Haha.